Halo teman-teman, hari ini sebenarnya kita lagi bersama-sama Edward ini mau shoot tipe Danes. Karena Danes ini baru jadi, ternyata di sana pembersihannya luar biasa, lagi banyak dan nggak bisa di shoot. Jadi dalam waktu dekat kita mau update. Nah karena terlanjur ada waktu bersama, ini saya mau update tipe Daryl. Karena tipe Daryl ini ternyata rumah lebar 10 yang saya sudah pernah buat videonya. Cuman di kala video yang lama itu belum ada update ukuran-ukuran ruangannya. Kali ini Antonius mau update ukuran ruangannya. Dan dari segi penjualan, rumah tipe 10, lebar 10 ini sangat diminati. Kabarnya untuk stok rumah hadap selatan ini hanya tinggal 1. Jadi ikuti Antonius review sampai habis video ini. Ini saya sedang berada di blok Y10 nomor 15 teman-teman. Ini stok Daryl terakhir untuk ukuran 10x16. Jadi hadap selatannya ini memang terbagi kurang lebih hampir setengah ya, lebar 10. Terus yang ke sisi sebelah sana itu semuanya lebar 8 atau tipe Darcy. Untuk teman-teman yang pengen langsung tinggal, ini rumah contoh satu-satunya untuk saat ini. Dan dalam waktu dekat akan lahir rumah contoh baru tipe Daryl. Ini rumah contoh nomor 7. Dalam waktu dekat akan segera jadi, akan segera kita update. Dan ini yang nomor 5. Nomor 5 ini videonya sudah pernah ada, tapi belum ada update dari ukuran-ukurannya. Nomor 3-nya sold tuh, ada tulisannya sold. Jadi carport dari rumah tipe Daryl ini mantep banget nih teman-teman, karena ternyata di sini ukurannya ini 5,3 nih lebarnya, hampir 5,5 meter lebarnya, 5,3 dikali 5. Jadi keren, biasanya seharusnya hanya 5 meter, ini 5,3, beda 30 cm itu ngaruhnya cukup signifikan. Dan ini untuk area teras di depan, ukurannya 2 meter dikali 2,8. Seperti biasa, apabila kelebihan daripada taman ini sedikit mau ditambahkan dengan kanopi kaca, bisa ditambahkan setelah serah terima. Kita masuk ke dalam rumahnya. Untuk ruang utama di rumah tipe Daryl ini kurang lebih total ruang utama ini 40 meter persegi, cukup besar. Untuk ukurannya kurang lebih di 5,5 kali 7,5 ya, kurang lebihnya ya. Di sisi kiri saya ini bawah tangga, tapi oleh interior dimanfaatkan yang sisi belakang, karena sisi belakang tangga ini diposisikan untuk area duduk, jadi di sini dipatenkan oleh interior. Untuk interior yang sebelumnya biasanya di sini dipergunakan, difungsikan untuk gudang, dan yang sisi depan untuk powder room. Karena yang sisi belakang ini dipatenkan untuk kepentingan tempat duduk, kita bahas langsung ke powder roomnya. Tersamarkan sangat bagus dengan pintu kamuflase ini ya. Untuk ukuran powder room, namanya powder room ya 1,2 cukup dikali 2 meter, karena isinya hanya untuk kloset, wastafel, dan cermin rias. Untuk stop kontak emang tetap harus sudah disediakan stop kontak. Kita lanjut ke fungsi ruang yang lain.
Dari area ini saya mau ajak teman-teman ke kamar yang ada di bawah. Untuk kamar bawah ini luasannya 3,3 dikali 4,6, jadi 3,3 meter dikali 4,6, jadi totalnya ya. Untuk total area kamar ini termasuk kamar mandinya hampir 16 meter persegi, tapi terbagi antara kamar dengan kamar mandi. Untuk kamarnya sendiri ukurannya 3,1 dikali 3,3. Desain interiornya yang sudah jadi seperti ini nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini terdapat lemari pakaian 3 pintu. Di sisi kanannya terdapat laci-laci penyimpanan yang dimanfaatkan, serta tidak lupa di sini tetap ada meja, bisa double fungsi, mau meja rias maupun meja untuk kerja. Sedangkan di sisi lainnya terdapat ini ya, nakas dengan lampu gantung. Kita masuk ke area kamar mandi. Untuk kamar mandinya ukurannya standar 1,5 meter lebarnya, ke sananya 3,3. Di 1,5 kali 3,3 ini 5 meter persegi ya kurang lebih. Terdapat kloset dan di sini ada wastafel, belum ada keran panas dingin. Ini tetap ya, bagaimanapun sudah ada stop kontak supaya aman. Terdapat pembatas partisinya dari kaca, serta terdapat kaca cermin. Ini enak banget ya, jadi mau berias itu lega rasanya ya, nggak pelit. Di sana shower dan kita langsung ke area yang lain. Sebelum ke area dapur, di sini kan terbagi dua. Di ruangan utama terdapat dapur bersih. Ini pantry-nya seperti ini. Kulkas 2 pintu. Elektronik juga sudah dapat semua. Ini kompornya kompor induksi dari R2Go, termasuk dari cooker hood-nya juga ya. Tempat-tempat penyimpanannya juga sudah dapat seperti ini dari interiornya. Apabila Anda membeli rumah Y10 nomor 5 ini harus include dengan semua perabot yang ada di sini. Untuk ke dapur kotor, kita mampir dulu ke halaman belakang yang paling. Halaman belakangnya nih 3,5 kali 3,5 nih teman-teman, 3,5 kali 3,5. Kepotong area terasnya ini hanya 1 meter. Dan ini memang area satu-satunya sumber pencahayaan dari belakang. Dan di sisi kiri terdapat jendela, apabila teman-teman lihat, yaitu adalah kamar tidur dari ART-nya, dari Mbak Yem ya, yang di sini. Dan ini seharusnya apabila memang teman-teman membutuhkan area jemur, mau nggak mau memang di sini nih. Nggak bisa dibuat taman seluruhnya. Ukuran totalnya 3,5 kali 3,5. Ini di sisi kiri, di sini ada ruang keluarga.
Memang konsep dari rumah tipe Daryl ini kan open space, jadi nggak ada pembatasnya sama sekali. Mau diakal sama interior, di partisi pun jadi jelek. Jadi memang dibiarkan konsepnya konsep yang sudah modern, sudah terbuka. Mulai dari ruang tamu mungkin bisa teman-teman taruh di depan tadi di area teras, dibesarkan. Yang di sini area keluarga, plus teman-teman dekat ya sudah anggap aja keluarga semua masuk di sini. Ini terdapat televisi yang sudah diberikan ya dari interior. Ini teman-teman bisa lihat yang teman-teman dapat semuanya seperti ini. Bahkan untuk panel-panel listriknya nih disamarkan nih dengan area partisi dari interior supaya tidak terlihat, jauh lebih cantik ya. Stulnya 2, 1 meja bulat, 1 sofa panjang, dan beserta beberapa hiasan yang ada di sini beserta televisi. Yang itu tadi sudah kita bahas, dan kita langsung ke area ART, service area yang ada di pintu samping. Jika teman-teman tadi ingat, carport itu kan 5 meter panjangnya, lebarnya 5,3. Berarti harusnya dari sini ke belakang kan 11 meter, karena ini kan panjangnya 16. Tapi dari area pintu ini ke area belakang sampai tembok yang paling ujung itu hanya 10 meter. Karena 1 meternya itu digunakan untuk fasadnya supaya agak masuk ke dalam sedikit, supaya ada masuk keluarnya jauh lebih bagus. Dan untuk area sini, area ini ukurannya 2,5 meter dikali 2,5 meter. Ini kan lampu nih tawat. Oke. Jadi nggak usah di-cut sekalian, nggak apa-apa. Ini ukurannya 2,5 kali 2,5, kepotong lorongannya ini 1 meter. Di sini teman-teman dapat apa? Untuk dapur kotor, kulkas 2 pintu yang lebih kecil, dispenser air. Jadi untuk ART-nya itu bila ditinggal pergi dalam waktu yang lama bisa tetap masak, tetap makan, tetap bisa ambil air dari dispenser. Dan untuk area dapur kotornya ini tetap bisa dipakai lah dari ART-nya, tapi nggak bisa masuk ke area rumah utama. Ini dapat seperti ini ya. Kalau teman-teman beli semuanya udah lengkap seperti yang teman-teman lihat di sini. Kita lanjut untuk area service area. Namanya rumah belum lengkap kalau nggak disediakan untuk area mesin cuci di sini ya. Untuk dunia modern biasanya saya dengar para customer ini pakai pengering ya. Jadi mesin cuci kan tinggal cuma diangin-angin atau mau ditambahkan pengering sekalian. Jadi udah nggak perlu area jemur lagi. Ini kamar mandi ART, dan di sisi depannya terdapat kamar ART. Kamar ART-nya ini ukurannya kurang lebihnya 2 kali 3, tapi luas bersihnya 1,8 dikali 2,8. Kita langsung ke lantai 2. Jadi teman-teman tadi kan sudah home tour. Di lantai 1 semua fungsi ruangnya sudah kita ulas. Dan mau ke lantai 2 kita bahas tangga nih. Tangganya railingnya dari stainless dilengkapi oleh kaca temper. Sementara untuk keramiknya ini motifnya motif kayu. Jadi ini sangat disarankan nggak usah pakai kayu, pakai motif kayu gini, keramik jauh lebih awet. Tapi dari segi visualnya tetap dapat. Untuk lebar tangga teman-teman jangan lupa minimal kalau bisa diberi 1 meter. Nah ini memang 1 meter. Untuk lebar bersih ya 1 meter, tapi belum terpotong dengan area railing. Jika area railing ini kepotong 10 cm jadi 90 cm.
tingginya jangan lebih dari 18 cm. Ini totalnya hanya 18 cm supaya ijaan kakinya itu nyaman, karena kita mijak ini tangga ini bukan cuma 1, 2, 3 langkah aja, tapi 21 anak tangga. Di sini juga Pak Kuan nggak lupa, karena ini keramik yang khusus untuk tangga. Jadi toko bangunan sekarang sudah ada keramik yang khusus untuk tangga. Itu terdapat ini stopper ini. Nah, di video kelihatan nggak nih? Atau yang di sini nih, mungkin kelihatan matahari ya. Nah, ini keramik untuk tangga. Dan untuk area bordes memang beda ya, area bordesnya. Kalau yang ini area untuk tangga khusus, biasanya ada stupernya ini. Gerep-gerepannya. Kita naik ke lantai 2. Untuk area tangga ini sangat nyaman ya teman-teman. Apabila memperhatikan 18 cm, lebarnya minimal 30 dengan 1 meter, itu sangat enak. Dan di sini pencahayaan alamnya tetap dapat, terang area tangganya. Buat area landed area ini teman-teman, di sini 5,5 meter nih, dengan lebar 3,3. Jadi kurang lebih 3,5 kali 5,5. Saya ukur bersihnya sih 3,3 dikali 5,5 kurang lebihnya. Di lantai 2 untuk landed area ini terdapat 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak dan 1 master bedroom. Untuk rumah nomor 5 ini memang hanya 2 ini yang sudah di interior, yang kamar belakangnya belum. Kita ke kamar yang kosongan terlebih dahulu. Ini ukurannya sepintas sama ya dengan yang ada di bawah. Setelah diukur, biasanya saya kebetulan bila ajak customer ke sini, saya bilang ini ukurannya sama persis. Ternyata apabila diukur dengan laser meter, ini ada kelebihan sedikit walaupun nggak banyak. Ukurannya di sini untuk kamar yang ada di lantai 2 ini total 3,5 dikali 5 meter kurang lebihnya ya, termasuk kamar mandi dalam. Untuk kamarnya ini sendiri itu 3,5 kali 5, 3,2 dikali 3,3 untuk kamar tidurnya ini. Kita langsung ke kamar mandinya. Kamar mandinya persis sama ya, 1,5 kali 3,3. Di sini pembedanya dengan yang ada di bawah tadi. Semua sanitarinya standar. Apabila teman-teman mau rumah yang belum ada interior itu seperti ini, belum ada tambahan partisi-partisi dari interior tadi. Standar, ini kaca standar, stop kontak, mejanya juga sudah dapat, partisinya, handle, semua sanitarinya juga dari merek Toto, persis seperti yang ada di video ini. Kita langsung ke yang cantik-cantik, ke kamar tidur yang ada di depan, yang ada bay window-nya.
Nah ini untuk kamar yang ada di depan ini ya, nih teman-teman, ukurannya 3,7 dikali 6,3, jadi 24 meter persegi untuk ukuran total termasuk kamar mandi dalam yang ada di kamar depan ini. Kamar yang ada di depan ini sangat asik karena di sini ada bay window. Tadi sempat saya ukur, jadi dia tonjolannya itu kurang lebih 60 cm nih. Dan oleh interior memang tempat duduknya ini tidak langsung dipepetkan, supaya untuk acara pembersihan maupun buka tutup korden itu lebih mudah ya. Dan dari fasad depannya pasti lebih cantik karena dengan area bay window ini. Sementara dari dalam itu juga dapat fungsinya, karena balkon luar setahu saya tuh hampir nggak pernah digunakan, hanya di awal-awal saja. Untuk ukuran bersih dari kamar tidur ini sendiri itu di 3,7 dikali 4650, hampir 4 kali 5 ya, tapi nggak sampai 3,7 dikali 4650. Di sini ada meja rias, ini wardrobe-nya, dan untuk tempat tidurnya ini hanya ukuran 160, kiri kanan ada nakas, dan terdapat lampu gantung yang buat tambah cantik. Kita ke kamar mandinya. Ini yang saya bahas nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat fasad tipe Daryl lantai 2-nya, itu kamar mandinya ini agak masuk ke dalam. Jadi untuk estetika kecantikan dari sebuah rumah supaya pembeda dari ruko, dia ada masuk keluarnya. Ada maju mundurnya. Dan untuk area kamar mandi tipe Daryl ini lebarnya nggak selebar dari kamar yang ada di depannya persis. Jadi untuk kamar mandi, kamar tidur yang ada di depan ini ukurannya 1,5 dikali 3,3. Dia berkurang lebarnya 40 cm untuk maju mundur dari fasad depan rumah tipe Daryl. Dan untuk seperti pada kamar mandi pada umumnya, di sini showernya semua sama, tipenya juga sama, Toto mereknya, tipe-tipenya juga sama. Dan ini area wastafel, kloset, top kontak, serta kaca rias. Jadi teman-teman kalau beli yang kosong kan cuma beda di sini, hanya ambalan-ambalannya ini aja, laci-laciannya ini yang nggak dapat. Kita ke tempat yang paling kita nantikan, yaitu kamar utama. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. Wah, ini kamar utama. Kamar utama itu harus lebih lebih excited, harus lebih heboh dikit ya. Wah, ini kamar utama. Kamar utama ini ukurannya besar loh teman-teman. Sebenarnya ukurannya ini hampir 6,5 kali 6,5. Tadi saya ukur sih 6,3 dikali 6,5. Padahal itu area dalamnya yang saya ukur. Dan di rumah ini kan memang sudah beli harus dengan furnish. Ini furnish yang teman-teman dapat seperti ini. Untuk 6,5 dikali 6,3 itu ukuran totalnya ya teman-teman. Itu 41 sampai 42 meter persegi loh. Dibagi dua. Jadi ada kamar mandi dan kamar, serta untuk kamar ini sendiri terbagi jadi dua lagi. Ada walk-in closet. Jadi kesannya emang lebih kecil dikit, tapi secara fungsi jauh lebih dapat. Coba Edward tetap shoot dari sana, kita ciluk dari sini ya.
Nah ini acara walk-in closet. Tadi sih saya sekilas untuk ukur walk-in closetnya nih lebarnya kurang lebih 2 meter. 2 meter dikali 4,7. Jadi 2 meter kali 4,7. Sisanya terbagi menjadi area tempat tidur yang tadi yang teman-teman sudah lihat beserta area kabinet TV dan lain-lain. Sementara untuk area walk-in closet ini terbagi 2 lemari nih. Lemari yang di sisi kiri dan di sisi kanan itu terpisah dengan meja rias. Biar kepo, biar tahu lebih detail lah, ini kurang lebih dapatnya seperti ini nih teman-teman. Karena untuk unit ini kan teman-teman harus beli beserta interiornya, jadi tinggal masuk nggak perlu repot. Yang ini juga sama ya, nggak perlu saya bukain, nanti saya buka ada orangnya kaget nih. Oh nggak ada orangnya. Bagian terakhir kamar mandi, kamar utama. Untuk kamar mandi kamar utama lebih luas sedikit nih, walaupun cuman beda 20 cm. Ini 1,7 dikali 3,3. Rasanya dari tadi 3,3 semua ya untuk kamar mandinya, cuman lebarnya 1,5, ini 1,7, beda 20 cm, lumayan loh. Dan untuk showernya ini terdapat 2 rainy shower yang tinggi. Wah, hampir 2 meter lebih, hampir 3 meter ya mungkin ya, nggak sampai ya. Dan ini ada handle shower, dilengkapi air panas dingin, serta keramiknya sudah keramik kasar. Di sini juga sama, ada kaca temper sebagai penghadang, dilengkapi dengan stop kontak dan kaca rias beserta wastafelnya. Sayangnya cuman 1 nih wastafelnya di kamar mandi kamar utama. Biasanya 2 ya, ini kamar mandi kamar utamanya 1, terdapat air panas dingin, kloset, dan yang paling penting senjata dari Pakuan selalu pencahayaan dan sirkulasi yang bagus. Itu didapatkan dari kaca sunblast. Ini yang perlu saya jelasin sedikit nih teman-teman. Kaca sunblast, saya dulu sempat protes kenapa kok nggak pakai kaca es. Ternyata kaca es setahu saya itu kalau salah mungkin boleh dikoreksi, tapi saya sudah searching, sudah sempat tanya-tanya, kaca es itu nggak ada yang tebelnya sampai 10 mili, 12 mili itu nggak ada. Jadi adanya kaca polos, mungkin kita pakai standarnya 10-12 mili, diberi sunblast, yaitu pasir kuarsa yang ditembakkan ke kaca. Jadi pencahayaannya tetap dapat, tapi kesan penglihatannya jadi samar atau tidak terlihat. Dan untuk kamar mandi kamar utama ini sudah oke banget. Apabila dari kaca sunblast itu lebih dari 1 meter itu sudah nggak kelihatan, bayangan-bayangan pun nggak kelihatan. Kalau yang di depan tadi ya tinggal ditambahkan oleh roll blind tadi ya, supaya bayangan orangnya nggak kelihatan, terutama cewek yang ada tonjolan-tonjolannya. Oke, kita langsung closing di area yang lebih bagus, lebih cantik. Buat teman-teman memanfaatkan free PPN dari pemerintah, yang belum beli jangan tunda-tunda. Mumpung di sini masih ada tax amnesty, jadi sebelum lebaran maupun event-event yang sekarang kita dapat pembelian dari customer-customer yang beberapa kali tunda karena masalah pajak. Di sini infonya itu ada tax amnesty, jadi dimanfaatkan. Dan yang nggak mau repot, teman-teman mau langsung masuk, ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan. Jadi teman-teman nambahnya nggak perlu banyak, hanya 1 kamar yang belum terisi, dan perubahannya nggak signifikan. Jadi bisa langsung masuk. Di sana adalah nilai plusnya, nggak perlu repot. Dan sekarang kan sudah mulai, mudah-mudahan ke depan sudah mulai normal semua, sekolah-sekolah sudah mulai buka, anak-anak sudah mulai sekolah. Jadi persiapkan mulai dari sekarang sebelum unitnya kehabisan. Buat teman-teman yang masih belum memanfaatkan free PPN, ini sebuah kesempatan bagus. Anda beli beserta perabotnya dapat tambahan insentif dari PPN-nya. Terus yang kedua, di sini apabila ada teman-teman yang masih bingung untuk urusan pajak, mau beli pajaknya susah, saya dapat kabar dari customer-customer yang barusan beli terakhir, itu ada tax amnesty, jadi dimanfaatkan juga. Dan yang paling penting untuk tipe Daryl dan Dersi, ini harganya ada harga khusus. Jadi teman-teman langsung WhatsApp atau call Antonius di nomor yang ada di bawah ini. Untuk rumah stok tipe Daryl, hadap selatan itu kan hadap paling favorit, itu hanya tinggal 1 unit. Langsung Antonius tunggu di lokasi atau kontak, tanya-nanya apapun boleh. Antonius tunggu. Bye.